ini parah nih. Tenang, tenang. Bambang Christian, ini terkait laporan kita nih, dugaan penipuan 500.000 yang ditolak Polsek Rumbai, kemudian dilaporkan ke Polres Pekanbaru dan diterima. Gimana nih kronologisnya? Baik, terima kasih. Sebelumnya saya sampaikan bahwa saya adalah sebagai kuasa hukum dari para korban sebanyak 6 orang yang diduga telah terjadi tindak pidana penipuan dilakukan oleh seseorang yang mengaku dari pemilik perusahaan PT Zulian Jaya Sinergi yang bernama Rizky Zulian, yang mana para korban ini adalah para pengusaha kecil yang beralamat di Desa Morapaja, Kecamatan Rumbai, yang diiming-iming ya untuk menanamkan modal kepada PT tersebut dengan satu pekerjaan yang dijanjikan akan diberikan keuntungan 10% setiap jumlah modal yang diberikan kepada diduga terlapor ini, saudara Rizky Zulian. Namun pada kenyataannya apa yang terjadi tidak sesuai sebagaimana yang dijanjikan. Bahkan ada para korban yang tidak pernah menerima 1% pun atas uang yang telah diserahkan kepada saudara Rizky Zulian. Dan pada tanggal 8 Juli 2024, kita hari Senin sekitar pukul 13.00 WIB, saya sudah memasukkan laporan pengaduan ke Polsek Rumbai. Berhubung kawasan wilayah delik hukumnya terletak di daerah Polsek Rumbai. Namun saya juga tidak mengerti apa permasalahannya, sehingga dari awal sudah terkesan pihak penyidik Reskrim Polsek Rumbai ini tidak berkenan menerima laporan kami. Sehingga dengan berbagai cara upaya saya kemarin awalnya diterima, namun akhirnya pada tanggal 12 Juli sekitar tadi pagi saya diminta oleh Kanit untuk mencabut laporannya, untuk mengambil kembali laporan kami tersebut, yang mana tidak dapat memberikan alasan apa sebabnya pihak Polsek ini tidak mau menerima laporan kami. Sehingga laporan tersebut saya arahkan ke Polresta Pekanbaru. Namun saya juga tidak menerima atas penolakan tersebut, dan saya juga telah melaporkan langsung kepada Kapolda Riau melalui via WA, dan saya juga meneruskan ini ke Paminal Polresta Pekanbaru di bidang propam. Berarti udah sempat diterima berarti laporannya? Sudah. Disuruh tarik kembali gitu? Ya, pada saat itu diterima oleh Bribka Andreas N. Napitupulu. Nah, dengan bukti tanda terima yang sudah ditandatangani. Nah, kemudian setelah keesokan harinya mereka minta saya menarik laporan ke Polres. Saya sudah sampaikan bahwa korban ini agak riskan, agak sulit bagi kami untuk membawa ke Polres dikarenakan kondisi sebagian dari klien kami ini mengalami kurang sehat, jadi agak kesulitan untuk menempuh tangga di Polres tersebut. Namun kalau sudah seperti ini, ya kami akan minta kembaran penyidik nanti untuk bisa mengerti dengan keadaan kami, ya mungkin dilakukan pemeriksaan di bawah atau bagaimana lah supaya memang laporan kami ini bisa ditanggapi. Bisa diperlihatkan bukti laporannya? Yang di Polres awalnya ini ya tanda terima. Rumbai nih ya, Polsek. Ya, betul Rumbai. Ya, ini pada tanggal 8 Juli pada hari Senin ini. Ya, ini yang diminta ditarik kembali ya. Nah, ini yang ditarik kembali. Ini yang saya tunjukkan pada Kapolsek Rumbai. Namun tadi saya diminta juga untuk menarik laporan ini, dan setelah saya tarik, saya ajukan langsung ke Polresta Pekanbaru. Sudah diterima ya? Sudah diterima. Nah, dan saya juga sudah mau melakukan koordinasi dengan pihak Kapolda atas dugaan tidak profesionalnya penyidik Reskrim Polsek Rumbai menolak laporan masyarakat. Yang saya tahu polisi tidak boleh menolak laporan masyarakat. Apalagi di sini ada korbannya 6 orang dan juga pengusaha kecil yang juga ya menjadi susah dengan permasalahan ini. Sangat miris. Berarti niat baiknya tidak ada nih?
Udah ada sempat dilakukan komunikasi atau gimana? Sudah, awalnya saya pada saat teken kuasa ini, saya sudah pernah koordinasi dengan pihak terlapor ini, dan dia merespon bagus dan berjanji akan menemui kami atau saya karena beralasan masih di luar kota. Namun selang berapa waktu ya tidak ada lagi komunikasi, saya telepon tidak ada tanggapan, WA saya juga tidak dibaca. Dan pada hari Senin itu juga saya sudah menyampaikan bahwa kami akan membuat laporan. Nah, awal saya koordinasi ini, awalnya klien saya hanya 1 orang. Ternyata sudah 6 orang yang datang ke saya dengan modus yang sama, mengiming-iming dengan usaha proyek. Nah, yang hasilnya juga tidak ada kejelasan. Berarti warga Rumbai semua nih? Warga Rumbai. Pelaku pun Ya, warga Rumbai? Pelaku pun warga Rumbai. Ya. Bu, bisa diceritakan Bu, gimana nih sehingga kita yakin dengan adanya penipuan yang dilakukan oleh terlapor ini seperti apa gitu? Saya diiming-imingkan. Pertama berbagi keuntungan 10%. Kalau lebih dari 1 bulan, misalnya sudah masuk waktu dalam 40 hari terpakai uang kita, itu menghasilkan 13 juta rupiah. Oke. Setelah itu Bapak Rizky Julian ini mengiming-imingkan kepada saya untuk menyewa unit ruko saya. Kemudian dia mendesak agar suami saya segera memindahkan peralatan-peralatan yang ada di ruko ke ruko sebelah. Berhubung dia ingin memakai dengan secepat mungkin lah, begitu. Nah, setelah itu dia mengiming-imingkan saya lagi, mengambilkan saya mobil atas nama dia dengan hasil seumpama saya kredit mobil. Saya sudah bilang dengan beliau, mungkin saya tidak ada punya pembayaran, tapi beliau sanggup mengatakan, bukankah saya sudah punya penghasilan dari yang kita tanamkan modal ini, dari 100 juta itu menjadi 13 juta rupiah, begitu Pak, kira-kira. Karena dari sana sudah, dari awal dia sudah menunjukkan bahwa tidak ada itikat baik. Kita telepon dia tidak angkat, kita WhatsApp dia tak balas, dibaca pun barangkali tidak ya. Jadi kita berinisiatif untuk penarikan dana modal. Iya. Ada perjanjian atau gimana? Ada, dengan saya ada kwitansi dan perjanjian mau dibawa ke notaris, akan tetapi tidak jadi. Surat itu kita sudah buat perjanjian, sudah pasang materai 2 dan saksi-saksi berikut, hanya tinggal menuju ke notaris saja. Tapi beliau mengatakan notaris itu belum pulang dari Batam. Macam alasan ya? 3 hari dia minta waktu, kita kasih waktu 3 hari. Setelah itu beliau itu sibuk terus, sampailah keadaannya sekarang dia menghilang, tak ada kabar, tak ada berita apapun. Ya. Iya, cari-cari alasan. Jadi intinya perjanjian notaris tidak jadi dibuat. Iya. Hanya sebagai bentuk iming-iming aja, agar meyakinkan. Harapannya seperti apa nih untuk penegak hukum nih? Harapan kami, laporan sudah masuk gitu. Kami mohon kepada terlapor agar kooperatif. Yang awalnya sudah komunikasi bagus kepada saya sebagai pengacara, setidaknya pandanglah mereka ini menjadi susah ya akibat dari tipu daya ini ya. Kami menduga adalah tipu daya karena itikat baik ini tidak ada, dan korban-korban ini adalah orang-orang yang pengusaha kecil yang tidak seharusnya mereka mendapatkan perlakuan seperti ini. Ya, kalau mereka sudah hancur seperti ini, tentu mereka tidak ada lagi modal untuk berusaha, dan kasihan juga kepada keluarga-keluarga mereka. Informasinya pengusaha kecilnya seperti usaha berliling ya? Atau gimana? Ya, macam-macam. Ini intinya mereka ada jualan lah ya. Mereka hanya pedagang kecil. Pedagang kecil ya? Pedagang kecil, jadi mereka punya modal sedikit. Nah, karena diiming-iming, ada keuntungan besar. Nah, makanya tentu dengan memperlihatkan adanya pekerjaan, adanya foto-foto pekerjaan. Namun sampai saat ini kita masih meragukan. Yang pertama, apakah benar PT yang dimaksud Julian Jaya ini adalah milik oleh saudara Rizky Julian? Kedua, apakah pekerjaan itu memang betul ada? Yang ketiga, apakah benar PT Rizky Julian ini yang sebagai pemenang proyek ini? Kemudian, apa legalitas sebagai korban-korban ini menanamkan modal sebagai apa di sini? Jadi disinilah tidak ada kejelasan. Notaris yang
ditunjuk itu hanya sebagai cerita, di sini saya meyakinkan ini hanya suatu serangkaian kebohongan, tipu muslihat dengan mengiming-iming korban sehingga korban terpedaya. Siap.